Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella Baharudin. Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang materi teori kebutuhan Maslow sebagai rasionalisasi pencegahan kasus aborsi di Indonesia. Perbuatan memaksa kelahiran janin atau bayi sebelum waktu disebut abortus, profecatus atau disingkat abortus. Secara terminologi, aborsi didefinisikan sebagai tindakan menggugurkan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga bisa karena ibu tidak menginginkan kehamilan itu. Pengertian aborsi. Aborsi dalam bahasa Latin abortus adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin, fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian. Aborsi yang sering terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Lanjut ke teori kebutuhan Maslow. Saya serahkan ini kepada saudara kita yang bernama Gilbert Valentino Bias. Kepada Gilbert Valentino Bias, dipersilahkan. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan paling landasan pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Kebutuhan akan rasa bebas sama sekali dari bahaya sesudah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan. Kebutuhan akan rasa bebas sama sekali dari bahaya sesudah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan. Muncullah apa yang dinamakan Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa bebas sama sekali dari bahaya. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa bebas sama sekali dari bahaya ini selang lain adalah rasa bebas sama sekali dari bahaya fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan, bencana dunia. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa bebas sama sekali dari bahaya sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup desakan untuk bersahabat, hasrat memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Kebutuhan akan penghargaan sesudah kebutuhan dicinta dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas sama sekali untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan akan aktualisasi diri tingkat terakhir dari kebutuhan. Landasan Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan tetapi melibatkan hasrat yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Baiklah, itu penjelasan dari saudara kami Gilbert Valentino Bias. Kemudian saya tutup materi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.